أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Keutamaan yang ketiga yaitu nasyatul ibadah. Ini perhatikan, yang futur, yang malas datang ke kajian kalau cuma ada ustadz dari luar, tidak mau datang ke kajian rutin baca kitab, ya, nih itu futur tuh, ya. Kalau lagi azan masih asik main handphone. Saya sering memperhatikan tuh anak-anak muda. Saya datang pas waktu mau kajiannya habis maghrib, azan maghrib, dia masih ngelihat Instagram. Ada yang like nggak? Sibuk, nggak jawab azan, futur tuh futur. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, salam kedua sudah mulai merogoh handphonenya. Jadi tasbihnya subhanallah, subhanallah, touch screen. Futur. Ya. Ada yang tidak mau atau malas mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Terutama kalau sudah di rumah. Sholat qobliyah ba'diyah di rumah itu sulit. Di masjid gampang karena banyak yang lihat, banyak kawan. Coba di rumah. Dan itu yang paling utama, itu sunnahnya di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Coba salat ba'diyah, qabliyah di rumah. Sulit salat di rumah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Futur. Apa maksud saya lepas jenggot? Maksudnya semua ditonton, baik handphonenya, gadgetnya, televisinya, semua ditonton. Mau filmnya, mau sinetronnya, mau Instagramnya, goyang dua jarinya, ditonton semua. Dia tidak perhatian lagi dengan jenggot yang dia panjangkan. Futur. Maka ingat mati. Dan saya berpesan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ini pesan untuk diri saya sebelum antum sekalian. Yamutul insan ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang mempunyai kebiasaan rahasia saat di kamar sendirian. Hati-hati, seseorang akan mati saat kebiasaannya. Utsman bin Affan kebiasaannya membaca Quran, maka tatkala pemberontak masuk ke dalam rumahnya, beliau meninggal ditusuk saat membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang kebiasaannya membaca koran, maka pasti mati di atas baca korannya. Orang yang kebiasaannya lisannya murojaah dengan Al-Quran, lisannya berzikir dengan Allah, maka niscaya dia akan mati di atas kebiasaan yang baik tersebut. Berbeda dengan orang yang kebiasaannya murojaah Facebook. Malam hari wajahnya bersinar dengan handphone. Murojaah Quran, murojaah Facebook. Maka hati-hati para ikhwah. Yang futur, malas ibadah, ingat mati. Niscaya dia akan semangat. Dia akan semangat. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian, sesuatu yang menghapuskan kelezatan. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu alaih. Tidaklah orang yang lagi kesempitan hidup, banyak problematika,
hidup banyak masalah, ekonomi, keluarga, pernikahan di ujung tanduk. Gimana tuh pernikahan di ujung tanduk? Ya, istri minta cerai, anak durhaka, banyak permasalahan. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia di dalam kesempitan hidup, kecuali mengingat kematian tersebut akan melapangkan dadanya, melapangkan perasaannya. Nah, sudahlah. Kalaupun itu cerai, kalaupun itu tidak sukses, maka sudah. Saya tidak akan bawa mati. Dia akan lapang dadanya ketika mengingat kematian. Fa in wala dzakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha, dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sedang nyaman, lapang, aman, sehat, kaya, raya, kecuali mengingat kematian tersebut akan mempersempitnya. Maksudnya dia akan senantiasa hidupnya mawas diri. Jangan-jangan ini karena ada sebagian orang semakin maksiat nikmat, maksiat nikmat, maksiat nikmat. Semakin bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah. Hati-hati, ingat mati, ingat mati. Jangan-jangan itu adalah bentuk dari istidraj Allah Subhanahu wa taala, penguluran waktu oleh Allah agar nanti dia dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Tidaklah orang dalam keadaan lapang mengingat kematian, kecuali mengingat kematian tersebut akan menyempitkannya, membuat dia mawas diri. Ini yang dimaksud tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.